Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas ingin berdoanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya minggu lalu kan kita sudah membahas materi terkait film-film dari invertebrata. Nah, ada yang tahu nggak kemarin materinya sampai film mana? Sampai Annelida. Iya, sampai Annelida. Nah, kita kan sudah membahas kemarin sampai film Annelida. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait film-film dari invertebrata. Sekarang kita akan membahas 4 film lagi dari invertebrata. Ada Mollusca, ada Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Sebelumnya kalian pernah lihat cumi nggak? Pernah. Kalau kupu-kupu? Pernah. Kalau bulu babi? Belum. Hanya lihat di TV, Bu Guru. Nggak lihat di TikTok, Bu. Iya, boleh. Dari segi penglihatan kita secara morfologi, cumi sama kupu-kupu dan bulu babi itu dia bentuknya sama atau berbeda? Berbeda. Ya, berbeda. Begitu pula dengan film-filmnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam filmnya masing-masing. Kalau cumi ini dia masuk ke dalam film Mollusca. Kalau terus kupu-kupu ini dia masuk ke dalam film Arthropoda, dan bulu babi ini dia masuk ke dalam film Echinodermata. Terus nanti Ibu akan menjelaskan secara khusus tentang film Chordata. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang film Mollusca. Coba perhatikan deh papannya, itu ada yang Chordata. Pembagiannya ada Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang Mollusca. Nah, jadi kalau kita amati dari cumi-cumi ini, kira-kira ciri-ciri yang terlihat dari cumi-cumi ini itu bagaimana? Itu lunak. Iya, terus apa lagi? Memiliki tinta. Dan sekali. Jadi ciri utama dari Mollusca yang membedakan dengan hewan-hewan yang lainnya itu dia bertubuh lunak. Nah, dia bertubuh lunak. Terus Mollusca ini kan berasal dari bahasa Latinnya itu molluscus. Molluscus ini artinya bertubuh lunak. Itu makanya dia dikatakan tubuh lunak karena dia berasal dari bahasa Latin yang awalnya molluscus. Kemudian Mollusca ini dia bereproduksi secara seksual. Dia ini mempunyai dua jenis kelaminnya, ada jenis kelamin jantan dan betina, makanya dia bereproduksi secara seksual. Kemudian Mollusca ini terbagi menjadi 5 jenis-jenisnya. Ada Amphineura, ada Gastropoda, kemudian ada Scapopoda, ada Plechipoda, dan Cephalopoda. Namun di antara 5 jenis-jenis Mollusca ini ada 3 jenis yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada Gastropoda. Kalau Gastropoda itu siput. Kalian pernah lihat siput nggak? Pernah. Dia bertubuh lunak dan memiliki cangkang. Terus kemudian ada Plechipoda. Plechipoda ini kelompok kerang-kerangan, dan Cephalopoda ini kelompok cumi. Nah, kemudian Mollusca ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian tebak perannya dalam kehidupan sehari-hari. Mollusca ini kalau dia cumi itu gimana? Bisa kita makan kan? Bisa. Jadi Saya akan protein. ya, benar sekali. Jadi Mollusca ini bisa dijadikan sumber makanan yang kaya akan protein. Kemudian juga jenis-jenis yang lain bisa dijadikan obat-obatan. Seperti itu ya. Sampai sini pembahasan tentang
melanjutkan penjelasan tentang yang kedua, yaitu arthropoda. Nah, arthropoda ini kan ibu udah bilang tadi kalau contoh dari arthropoda ini kan kupu-kupu. Kalau kita lihat dari morfologinya, kupu-kupu ini kayak gimana? Ini saya Terus? kupu lunak. Tidak. Jadi arthropoda ini ciri utama yang membedakannya dengan ciri yang lain itu dia bersegmen atau memiliki bubu. Lihat kan di bagian sayapnya. Terus arthropoda ini bereproduksi secara aseksual. Kemudian struktur tubuh dari kupu-kupu itu ada apa aja? Ada kepala kan? Ada kepala, terus dada dan perut atau abdomen. Kemudian arthropoda ini juga dibagi menjadi 5 jenis atau macam-macamnya. Ada laba-laba, ada kaki seribu, ada kelabang, terus ada udang, dan ada insekta atau serangga. Kemudian dia juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti udang. Udang juga kan kita bisa kita makan. Selain kita makan, diapain lagi tuh peranan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dia juga bisa dari hewan peliharaan. Kupu-kupunya itu kan bisa kita pelihara. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya Coba. seperti yang ibu guru jelaskan, kupu-kupu termasuk sebagai arthropoda yang berreproduksi secara aseksual. Apa sih yang dimaksud dengan aseksual itu? Baik, terima kasih. Jadi reproduksi secara aseksual ini peleburan pada saat peleburan sel dia tidak melibatkan kelamin jantan dan betina, akan tetapi dia melibatkan bagian tubuhnya untuk melakukan reproduksi. Bahas materi terkait Echinodermata tadi kan ada Mollusca sama Arthropoda. Jadi sekarang tinggal Echinodermata sama Chordata. Nah, Echinodermata ini kan tadi sudah ibu kasih contoh tuh ada bulu babi. Kira-kira ciri-ciri yang terlihat dari bulu babi itu apa? Berduri. Ya, benar sekali. Jadi ciri utama yang membedakan dengan hewan yang lainnya itu dia berduri. Kemudian satu hal yang paling wow dari pilum Echinodermata ini dia menjadi pilum yang terbesar. Pilum yang terbesar yang anggota-anggotanya itu yang hidup di darat dan hidup di air. Kemudian kalau arthropoda itu yang terbesar kedua setelah Echinodermata. Baik, kita membahas Echinodermata lagi ya. Kemudian Echinodermata ini mempunyai struktur tubuh lapisan embrional, kemudian rongga tubuhnya itu dia sempurna atau disebut dengan trioplastik. Selain struktur tubuhnya, Echinodermata juga dibagi menjadi 5 jenis-jenisnya. Ada bintang laut, ada bintang menggular, ada bulu babi, ada timun laut, dan ada lili laut. Kemudian dia juga memiliki peranan penting dalam kehidupan. Jadi semuanya ini, semua pilum yang sudah ibu jelaskan itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau satunya nggak ada, berarti dia sistem dalam ekosistemnya itu tidak seimbang. Jadi dia harus lengkap supaya dalam ekosistem itu dia seimbang, kan? Kemudian kalau Echinodermata ini dia bereproduksi secara aseksual dan seksual. Baik, kemudian materi selanjutnya tentang Chordata. Nah, Chordata ini merupakan pilum yang paling mudah sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
tetapi kali ini Ibu akan membahas lebih dalam mengenai vertebratanya, subfilum vertebratanya. Sebenarnya dia ini juga termasuk dalam filum invertebrata, namun sebagiannya juga termasuk dalam filum vertebrata. Sebagiannya masuk dalam filum invertebrata seperti yang Ibu jelaskan tadi, dan pertemuan sebelumnya ada Porifera, ada Cnidaria, terus Mollusca dan lain sebagainya. Kemudian pada filum vertebrata ada apa kalau vertebrata kan ada ikan atau Pisces, terus apa lagi? Kodok, ya benar, kodok itu termasuk dalam amfibia. Kemudian ada aves, ada mamalia, dan ada reptil. Nah, dia ini ciri-ciri seperti kita lihat sehari-hari pada Pisces, kemudian mamalia, reptil, aves itu apa? Dia bernapas. Kemudian dia juga berkembang biak dengan cara vivipar, ovipar, dan lain sebagainya. Baik, pertemuan minggu depan itu akan membahas lagi pembagian dari kelas-kelas vertebrata, ada Pisces dan lain sebagainya, sampai mamalia dan reptil. Minggu depan Ibu akan bahas. Sampai sini. Oh iya, Ibu lupa absen tadi ya. Ibu absen dulu ya. Puspa Hidayani Hadir Bu. Tia Priyanti, Hadir Bu. Julianisi, Hadir. dia kenapa? Ada acara keluarga Bu. Oh baik. Jadi hari ini Julianisi aja yang izin ya. Ya Ibu. Kemudian selesai ini Ibu memberikan tugas individu dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Kalian harus menemukan masing-masing satu hewan yang berbeda. Ini untuk Puspa dan ini untuk Lia. Satu hewan yang berbeda. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dan kalian dokumentasikan hewan yang kalian